warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik tentunya. Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya tetap semangat walau belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Baca kembali teks tentang suku Minang. Kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf berikut. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah membaca teks suku Minang. Di sini kita akan belajar menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung pada teks suku Minang. Pada alinea pertama, pada paragraf ke-1, yang pertama disebut gagasan pendukung, yaitu 1. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. 2. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. 3. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. 4. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. 5. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Pada angka 1, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, itu yang dinamakan gagasan pokok. Nomor 2, 3, 4, 5 disebut gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok biasanya selalu berada di awal kalimat. Setelah gagasan pokok baru gagasan pendukung. Gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas. Selanjutnya paragraf 2. Nomor 1 atau alinea ke-1. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Jadi, tadi dinamakan gagasan pokok karena berada di awal kalimat. Selanjutnya, alinea kedua, rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Ini gagasan pendukungnya. Selanjutnya, lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk, bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Jadi dari alinea kedua, 3, 4, dan 5 disebut sebagai gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Selanjutnya, paragraf ketiga, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Ini masuk gagasan pokok. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Itu masuk gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Paragraf yang keempat yaitu suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya tari Basambanan dan tari piring. Masuk gagasan pokok.
Yang kedua, tari Pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Ini sebagai gagasan pendukung. Paragraf terakhir, suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Ini masuk gagasan pokok. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Ini sebagai gagasan pendukung. Jadi anak-anak sudah paham ya antara gagasan pendukung dan gagasan pokok. Kalau gagasan pokok berada di awal kalimat dan gagasan pendukung yang memperjelas dari gagasan pokok. Selanjutnya, buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Sikap menghargai keberagaman. Contohnya, 1. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. 2. Tidak mengganggu teman yang berbeda agama sedang beribadah. 3. Tidak mengejek suku dan agama orang lain. 4. Berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. 5. Memberi kesempatan teman untuk beribadah. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, seperti permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Apakah kamu masih ingat cara memainkan permainan tersebut? Keterampilan apa saja yang kamu perlukan agar dapat bermain dengan baik? Bagaimana strategi memenangkan permainan tersebut? Permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Selanjutnya, permainan tradisional yang kedua adalah benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Sekarang saatnya kamu mencoba kembali permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum bermain. Ikuti arahan guru. 2. Perhatikan guru mempraktekkan keterampilan jalan, lari, dan lompat dengan benar untuk permainan tersebut. 3. Bermainlah dengan sportif dan terapkan keterampilan jalan, lari, dan lompat secara benar. Anak-anakku, setelah belajar hari ini, renungkanlah apa yang kamu pelajari dalam hal menyikapi keberagaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu. Bagaimana caranya agar kamu dapat hidup berdampingan dengan teman-teman yang mempunyai latar belakang budaya, sosial, dan agama yang berbeda denganmu?
Jangan lupa selalu menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan, hidup rukun dengan semua orang, saling menghargai walaupun berbeda suku, agama, pendapat, saling tolong-menolong, memberi kesempatan orang yang berbeda agama dengan kita untuk beribadah. Oke anak-anak, jangan lupa ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Dan nantikan video selanjutnya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.